cara ini aku dapet dari guru aku. Dan gak ada salahnya sih buat aku share ke kalian semua. Nah, cara ini bisa kalian lakuin yaitu dengan cara setiap kalian pulang sekolah, sisakan waktu minimal 5 menit aja buat kalian baca materi apa yang tadi udah diajarkan di sekolah. Kalian baca ulang lagi dan pahamin ulang lagi sampai benar-benar kalian paham. Kemudian kalian juga coba buat latihan soal minimal 5 menit aja. Aku yakin kalau kalian nerapin cara ini secara rutin tiap hari, itu bakalan bikin kalian lebih inget lagi. Dan coba aja kalian terapin ini 5 menit tiap hari. Oh, I'm sorry, 10 menit tiap hari. Aku yakin kalian bakal lebih inget sama yang udah diajarin sama guru kalian. New front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Midland area, 72 in Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72.22 over by the good folks. Parker City, Blackwell area, 68 degrees today. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation. We're about a half inch behind, half inch ahead for the year, and 1 5300ths behind for the year so far. We'll be looking for a little bit of a change tomorrow, and of course the possibility of some scattered showers. Today, of course, there's nothing showing up on the radar. However, the satellite photo. Nah, cara ini bisa kalian lakuin dengan cara berlatih soal, latihan, because practice makes perfect. Kalian gunain aja cara aku ini, yaitu dengan cara baca pertanyaannya dan underline keywords atau garis bawahi kata kuncinya yang penting-penting aja, yang benar-benar kata kuncinya kalian garis bawahin. Kemudian nanti coba jawabin soalnya. Jadi ya, kalau misalnya kalian ada kata yang kurang mengerti, kalian bisa cari artinya di kamus. Baik, saya akan menerangkan tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Yaitu yang pertama adalah tidak adanya suatu negara apabila negara tersebut mempunyai konflik atau suatu konflik. Yang kemudian yang kedua, siapkan ekonomi nasional dan pemerintah. Nah, ini contohnya adalah pemerintah melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi jumlah barang impor dengan cara memberi kuota impor. Jadi, perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama adalah berdasarkan jangkauan wilayahnya, kemudian cara pembayarannya, sistem distribusi, peraturan yang berlaku, tingkat persaingan, satuan ukur berupa panjang, berat, isi, dan lain-lain, dan biaya angkutan. Ini merupakan perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berupa faktor penghambat perdagangan internasional. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Nah, kalian bisa lakuin cara ini yaitu dengan cara seolah-olah kalian menjadi seperti seorang guru yang sedang menerangkan kepada murid. Ya, meskipun muridnya itu adalah boneka. Nah, cara seperti ini cocok banget buat kalian semua karena sambil kalian menerangkan kepada boneka-boneka, kalian juga mengingat-ingat apa aja sih materi yang selama ini udah kalian tangkap, udah kalian tanamkan di dalam otak kalian apa aja.
Sentral Bank Umum, Bank Pengkreditan Rakyat, Asuransi Koperasi, Pegadaian Pensiun, Leasing lalala, leasing lalala, leasing lalala, lembaga keuangan. Oke, jelas ini adalah tips yang benar-benar ampuh buat kalian yang mungkin kesusahan buat menghafal sesuatu. Ini juga terjadi sama aku juga. Kalian bisa hafal sesuatu dengan cara membuat sesuatu yang kalian hafalin itu menjadi sebuah lagu. Kalian juga bisa pilih lagu-lagu yang menyenangkan seperti lagu anak-anak. Yang aku pilih tadi, by the way, itu adalah lagu Burung Kakak Tua. Nah, caranya itu gampang banget, yaitu dengan cara mengubah lirik lagunya menjadi sebuah materi yang akan kalian hafalkan. Karena jujur aja, kalau kita ngafalin sesuatu, terutama itu pelajaran, itu bakal lebih susah daripada kita ngafalin sebuah lagu. Maka dari itu, cara ini bener-bener ampuh banget buat kalian yang susah ngafalin sesuatu.